Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati serta kami banggakan adik-adik mahasiswa baru Universitas Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersemuka melalui moda daring. Tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang diberi amanah untuk melanjutkan studi di UNJ. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk menyambut adik-adik mahasiswa melalui berbagai pelatihan, yang salah satunya adalah pelatihan soft skills dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri. Untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri. Kita tahu bahwa hakikat pendidikan tidak hanya sekedar transformasi of knowledge, jadi tidak sekedar transformasi pengetahuan, tetapi juga transformasi keterampilan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi values atau nilai-nilai atau pendidikan karakter di antara para mahasiswa. Untuk itu, soft skill yang merupakan salah satu strategi dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, ini perlu kita lakukan sebagai ikonik kegiatan yang ada di UNJ. Dalam pelatihan soft skill tentunya adik-adik bertanya kepada saya khususnya dan juga pimpinan yang lain. Yang pertama, apakah bidang seni dapat mempengaruhi potensi diri seseorang? Dan bagaimana jika ada seseorang yang bilang bahwa dia tidak suka melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bidang seni, padahal jika dilihat kebanyakan orang pasti suka dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan seni. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, keseimbangan otak kanan, otak kiri ini perlu menjadi nafas seluruh mahasiswa, sehingga seni yang merupakan belahan otak kanan ini harus kita tumbuh kembangkan, sehingga potensi seni yang ada pada setiap individu mahasiswa tentu sangat bergantung pada bidang seni apa yang dominan di dalam keahlian yang adik-adik miliki. Seni rupa misalkan, seni gerak, tari, seni suara, seni peran, dan lain sebagainya. Kondisi yang seperti itu sangat mungkin tidak disadari oleh setiap mahasiswa. Oleh karenanya perlu sikap apresiasi terhadap seni apapun, ya, sehingga kita mampu menumbuh kembangkan keahlian seni yang kita miliki, dan setidaknya kita mengapresiasi bagian dari budaya yang berupa seni. Yang kedua, mungkin adik-adik juga bertanya, saat seseorang memiliki ketertarikan, minat, serta bakat di bidang kesenian, sikap yang perlu dikembangkan setiap mahasiswa atau individu untuk memaksimalkan kemampuan bidang seni. Ini tentunya ada beberapa yang perlu saya highlight. Yang pertama, adik-adik mahasiswa menikmati seni secara pasif. Kemudian, tapi juga ada sebagian adik-adik yang betul-betul menikmati karya seni secara aktif. Dan yang ketiga, berada pada habitat berkesenian dan terlibat pada aktivitas seni. Misalnya adik-adik ini saya sarankan untuk bisa bergabung UKM seni, ya. Dan yang keempat, membangun persepsi dengan cara mempelajari keilmuan dan pengetahuan bidang seni, sehingga ada 4 dimensi yang adik-adik bisa highlight ketika adik-adik
memiliki ketertarikan, minat serta bakat di bidang kesenian, karena seni ini merupakan bagian otak kanan yang sangat digunakan oleh mahasiswa dan juga orang lain dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan otak kiri. Dan ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara agar mahasiswa menyadari bahwa prestasi itu sangat penting untuk kedepannya. Perlu kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, prestasi merupakan tolok ukur, jadi tolok ukur keberhasilan kinerja setiap individu. Oleh karena itu, kualitas individu atau kualitas adik-adik ini dapat diukur melalui salah satu dimensi, yaitu prestasi yang telah dicapai ataupun dimensi-dimensi yang lain yang perlu adik-adik garis bawahi. Sehingga adik-adik ketika kuliah di UNY tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi memperoleh tambahan berbagai keterampilan, minat dan sebagainya yang tentunya disesuaikan dengan minat bidang yang adik-adik geluti. Yang keempat, berdasarkan video, salah satu kunci untuk berprestasi adalah semangat. Ini perlu kami sampaikan kepada adik-adik. Maka ketika adik-adik untuk memperoleh keberhasilan, ini harus memiliki semangat yang tinggi. Sedangkan rasa semangat tersebut tidak selamanya ada dalam diri seseorang, karena merasa takut gagal lain halnya. Lalu bagaimana cara untuk membangkitkan rasa semangat dalam keadaan sulit seperti itu? Adik-adik perlu memahami bahwa semangat motivasi ini betul-betul harus ditumbuh kembangkan di antara para mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa baru. Kita harus punya semangat jibaku dalam menyelesaikan studi yang adik-adik saat ini ambil, termasuk juga semangat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat ini perlu adik-adik memiliki semangat yang tinggi, sehingga ilmu yang bermanfaat tersebut insya Allah akan menjadi teman sejati, teman setia, baik di dunia maupun di akhirat. Semangat seseorang, termasuk semangat adik-adik mahasiswa ini, akan muncul dipicu dengan sebuah tantangan untuk selalu menumbuhkan semangat, menumbuh kembangkan semangat. Maka adik-adik mahasiswa harus menentukan target-target tertentu dalam rangka untuk mencari dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh adik-adiknya, sehingga akan muncul motivasi untuk selalu berprestasi. Sekali lagi, motivasi untuk selalu berprestasi. Dan saya berharap bahwa motivasi yang dimiliki oleh adik-adik ini tidak sekedar motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal, tetapi motivasi internal yang keluar dari hati sanubari adik-adik. Yang kelima, dari video tersebut telah dijelaskan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi di bidang seni. Salah satunya adalah tempat kuliah. Mengapa tempat kuliah dapat mempengaruhi prestasi di bidang seni? Tentunya adik-adik menyadari sepenuhnya bahwa seni sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh konteks. Konteks ini bisa konteks lingkungan, konteks geografis, dan konteks sosial. Sehingga seni ini akan dapat dinikmati secara maksimal apabila adik-adik melihat konteks, baik konteks lingkungan maupun konteks sosial. Habitat berkesenian akan tumbuh subur manakala hidup pada lingkungan yang sesuai dengan identitas individu yang berada di lingkungan seni tersebut. Maka adik-adik harus betul-betul mengetahui konteks yang ada yang melatar belakangi seni yang akan adik-adik tumbuh kembangkan. Dan yang terakhir, bagaimana jika sebenarnya kita memiliki bakat di bidang seni namun tidak bisa leluasa mengasah bakat tersebut karena merasa kurang percaya diri di antara adik-adik dengan kemampuan tersebut. Seperti merasa minder karena banyak orang yang ternyata lebih handal, lebih berkompeten dibandingkan adik-adik. Oleh karenanya,
Kalau adik-adik melihat hal tersebut, ya adik-adik nggak usah khawatir, nggak usah galau. Karena apa? Karena seni merupakan olah rasa, olah cipta, olah karsa. Jadi seni itu dibangun melalui 3O, yaitu olah rasa, olah cipta, dan olah karsa. Kata kuncinya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa ini mengembangkan, menumbuh kembangkan rasa, cipta, dan karsa untuk mengapresiasi karya musik, untuk aktualisasi individu ataupun karya-karya seni yang lain, yang insya Allah sebagaimana tadi disampaikan bahwa ketika adik-adik mahasiswa ini memiliki belahan seni yang ada dalam otak kanan, ini akan memperkuat kemampuan adik-adik dalam memecahkan berbagai permasalahan. Sehingga keseimbangan otak kiri dan otak kanan ini harus betul-betul dijaga oleh para adik-adik mahasiswa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semangat kepada adik-adik untuk mengikuti soft skill yang saat ini sedang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni. Semoga melalui pelatihan soft skill ini adik-adik bisa betul-betul dapat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri sehingga tidak juling kiri tetapi seimbang antara otak kanan dan otak kiri melalui apresiasi seni atau menikmati seni, karya seni yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.